Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk pertemuan kali ini Bu Fia akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai unsur kebahasaan dalam cerita pendek. Dalam menulis cerita pendek, karena cerita pendek ini bentuk karangan yang ditulis ya, karangan bentuk tulisan. Dalam menulisnya harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah bahasa. Bahasa yang bagaimana digunakan untuk menulis cerita pendek, ragam bahasanya adalah yang pertama, menggunakan ragam bahasa sehari-hari atau ragam bahasa tidak baku. Ada pada halaman 60 buku modul. Nih, cerita pendek ya menggunakan bahasa sehari-hari, bukan bahasa resmi yang digunakan. Kalau kita berpidato itu kita menggunakan bahasa resmi, teksnya ya. Kalau menggunakan cerpen, bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan atau bahasa komunikasi. Tidak jarang cerpen menggunakan dialek-dialek dari suatu daerah setempat ya, dialek-dialek tempat-tempat orang atau orang yang menulis cerita pendek itu tadi menggunakan dialek-dialek pada daerahnya. Kalau biasanya ya di cerita pendek yang sifatnya itu remaja atau jenisnya jenis cerita remaja, bahasa yang digunakan biasa menggunakan lo gue gitu ya. Itu sapaan lo gue. Itu bisa namanya adalah bahasa sehari-hari yang digunakan. Nah, yang kedua adalah kosakata. Kosakata yang bagaimana yang digunakan? Jadi, orang yang akan menulis cerita pendek itu wajib membaca buku-buku cerita. Bisa novel, bisa kumpulan cerpen, atau bisa buku cerita-cerita yang lain. Semakin banyak membaca, maka orang memiliki pembendaharaan kata yang semakin banyak. Kalau tidak pernah membaca, maka kosakata yang dimiliki juga akan sedikit ya. Jadi banyak-banyaklah membaca jika ingin kalian membuat cerita pendek dengan kosakata yang indah. Jadi contohnya ya, kata antusias itu digunakan untuk menggantikan kata bersemangat. Bisa digunakan untuk menggantikan kata bersemangat. Lalu motivasi, untuk menggantikan kata mendorong atau dorongan yang timbul pada diri seseorang, itu bisa menggunakan kata motivasi. Atau kata-kata yang lain yang bisa dilihat pada halaman 60, itu ada antusias, kriteria, motivasi, monoton, mantan, profesi, reporter, risiko, strategi. Ya, ingat ya, penulisan risiko itu RI bukan RE. Resiko itu salah. Yang benar adalah risiko nasihat ya, bentuk bakunya seperti itu. Meskipun dalam penulisan kosakata atau bahasa yang digunakan itu bahasa tidak resmi, namun penulisannya harus tetap menggunakan penulisan yang baku. Oke, yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam menyusun cerita pendek harus menggunakan majas. Majas itu apa? Gaya bahasa. Gaya bahasa terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu majas perbandingan. Ini membandingkan dua hal ya. Yang pertama, di dalam majas perbandingan itu ada namanya majas metafora. Majas metafora adalah majas yang mengandung perbandingan tersirat sebagai pengganti kata atau tingkatan lain. Jadi membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Contoh kalimatnya adalah Raja Siang telah bangun dari peraduannya. Yang maksudnya di sini metafora, yang menjelaskan metaforanya apa? Raja Siang. Raja Siang itu majas metafora. Raja Siang adalah artinya matahari. Yang kedua, di dalam majas perbandingan ada yang namanya majas personifikasi. Membandingkan dua hal, yaitu benda yang tidak
bisa bergerak atau tidak bernyawa, bisa memiliki apa? Sifat seperti manusia. Contoh kalimatnya, mobil itu menjerit-jerit di tikungan yang menanjak. Kata apa yang menggambarkan majas personifikasi? Mobil menjerit-jerit. Yang bisa menjerit itu seharusnya siapa? Manusia. Tapi di sini mobil tidak memiliki mulut untuk menjerit. Nah, maksudnya menjerit apa? Maksudnya menjerit apa? Kok bisa menggambarkan mobil menjerit-jerit? Mobil itu menjerit-jerit di tikungan yang menanjak. Tahu menjerit itu apa? Maksudnya apa? Di tikungan yang menanjak. Iya. Mengegas sampai suaranya terdengar. Nah, itu ya. Jadi menjerit-jerit itu maksudnya suara mobilnya, suara knalpotnya, bukan mobilnya terus teriak-teriak seperti manusia, itu bukan ya. Itu majas personifikasi. Yang ketiga adalah majas depersonifikasi, berupa perbandingan manusia dengan hewan melalui kiasan atau penggambaran yang berhubungan dalam kesatuan yang utuh. Contohnya adalah dikau langit daku bumi. Jadi dikau langit daku bumi itu perbandingan ya, membandingkan kamu seperti apa, saya seperti apa. Yang kedua, aku heran melihat Joko mematung. Joko mematung itu maksudnya Joko apakah berubah menjadi patung? Tidak. Joko mematung itu artinya apa? Mematung. Nah, Joko terdiam. Jadi biasanya Joko selalu membuat gaduh, di situ Joko diam. Nah, ya itu majas depersonifikasi. Yang keempat adalah majas alegori. Majas alegori adalah membandingkan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya sebagai suami sebagai nahkoda, istri sebagai jurumudi. Maksudnya suami sebagai nahkoda, ya pemimpin keluarganya, lalu istrinya sebagai jurumudi yang mengarahkan mau dibawa kemana keluarga tersebut ya. Itu. Yang kelima adalah majas antitesis, majas yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan paduan kata berlawanan arti. Contohnya, hidup matinya manusia adalah kuasa Tuhan. Di sini membandingkan apa? Antara hidup dengan mati. Itu ya, itu pertama majas perbandingan. Yang kedua ada majas pertentangan. Majas pertentangan berarti kata-kata yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksudkan sebenarnya. Adapun majas pertentangan diantaranya adalah satu, majas litotes. Majas litotes adalah majas yang ungkapannya menyatakan sesuatu positif dengan bentuk yang negatif. Jadi bentuknya mengungkapkan positif tapi diungkapkannya itu dengan negatif, namun artinya itu positif. Contohnya apa? Datanglah ke gubuk orang tuaku. Jadi gubuk di situ bukan tempat berteduh di sawah, bukan, yang dimaksud adalah rumah. Untuk menggambarkan rumah yang bentuknya bagus, dia menggambarkannya dengan bentuk yang jelek, yaitu gubuk. Contoh lagi, maafkanlah jika hanya air putih saja yang kuberikan. Padahal di situ di meja menyajikan ada jus, ada es teh, ada makanan, ada bakso, mie ayam dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada tamu seperti itu ya, monggo dahar niki namung sekul kalih uyah. Nah, padahal yang ada di meja itu adalah makanan-makanan, ada ayam goreng, ada bakso dan lain sebagainya. Nah, untuk mengungkapkan hal yang baik di sini penulis menulisnya dengan hal yang buruk dulu untuk mengungkapkan sisi baiknya. Nanti ada perbedaannya ya. Hiperbola yang kedua yaitu melakukan sesuatu. Hiper itu apa? Dengan lebihkan. Contohnya, hatiku terbakar, darahku mendidih mendengar kabar yang kau berikan. Hatiku terbakar, maksudnya itu pengen marah gitu ya, pengen marah, terbakar, tapi masa iya hati terbakar? Apakah keluar apinya? Kan tidak. Untuk melebih-lebihkan saja. Yang kedua, darahku mendidih. Mendidih seperti ditaruh di atas kompor yang menyala? Tidak, maksudnya mendidih itu pengen marah ya. Lalu yang ketiga adalah majas
paradoks. Paradoks ini mengandung pertentangan yang hanya kelihatan pada arti kata yang berlawanan. Padahal maksudnya sesungguhnya itu untuk objek yang berlainan. Contohnya, Zuki merasa kesepian di tengah kota yang ramai. Apakah kesepian di situ? Kesepian itu kan seharusnya ditempatkan pada tempat-tempat yang sepi. Mengapa ini ada kalimat, ada kata yang menunjukkan kata ramai? Ya, Yuki merasa kesepian di tempat yang ramai, gitu ya. Itu maksud dari majas paradoks, perbandingannya atau pertentangannya. Yang keempat adalah majas klimaks. Majas yang berupa susunan ungkapan yang semakin lama semakin menekan dan memuncak. Contohnya, sejak menuai benih tumbuh hingga menuainya, aku sendiri yang mengerjakannya. Jadi dimulai dari kecil ya, menuai benih itu menyemai, tahu ya, meletakkan benih di tanah lalu membiarkannya dia tumbuh ya. Di sini dari mulai menyemai, tumbuh hingga menuai hasilnya ya, mengambil buah-buahnya, itu adalah aku sendiri yang mengerjakannya. Jadi ini bertahap. Kalau klimaks itu kalau kamu ingat alur dalam cerita pendek itu kan ada klimaks ya. Alur namanya klimaks itu apa? Puncak masalah. Tapi di sini majas klimaks itu majas yang mengungkapkan pertentangan dengan bertahap, dari kecil dulu, lalu di atasnya dan di atasnya lagi ya. Yang kelima adalah majas anti klimaks, majas yang bertentangan dari klimaks. Contohnya, pejabat tinggi, menengah sampai rendah turut merasakan keprihatinan itu. Jadi dari yang tinggi dulu, rendah, di tengah, baru yang rendah, itu namanya majas anti klimaks. Kalau yang klimaks dari rendah dulu, menengah, baru atas. Oke, yang keenam adalah majas ironi. Majas ironi adalah majas yang mempunyai makna bertentangan dengan maksud yang sesungguhnya. Untuk apa ini? Harapan dan kenyataan dan ketidaksesuaian antara suasana yang diketengahkan dan kenyataan yang mendasarinya. Contoh, merdu sekali suaramu hingga membuatku terbangun. Jadi di sini untuk menyindir ya, majas sindiran untuk menyindir seseorang. Biasanya kalau diberi nasihat secara langsung itu kan sakit hati, tapi ini disindir. Bagus sekali suaramu hingga aku terbangun. Bagus sekali tulisanmu hingga aku tidak bisa membacanya. Ya, itu sebagai majas ironi untuk menyindir. Ini baru siswa teladan, setiap hari datang terlambat. Nah, itu majas ironi ya, untuk menyindir seseorang. Yang ketiga jenis majasnya adalah majas pertautan. Majas pertautan dibedakan menjadi berapa? Satu, majas eufemisme. Contohnya apa? Rupanya anak ibu sudah berakal. Berubah akal, maksudnya berubah akal itu gila ya. Untuk majas yang menggunakan ungkapan lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar. Jadi dari yang halus untuk menyatakan kasar itu namanya eufemisme. Kalau majas metonimis adalah menggunakan merek barang sebagai penjelas barang yang dimaksud. Contohnya, ayahku ke Bali naik Raja Wali. Apakah Raja Wali di sini yang dimaksud adalah burung Raja Wali asli? Tidak. Anas pergi ke sekolah naik kijang. Kijang di sini apakah hewan? Buatan. Rangga menulis menggunakan pilot. Apakah pilot orang yang mengemudikan pesawat? Tidak. Menyatakan apa pilot? Menggunakan merek ya. Mas Saad setiap pagi minum kapal api. Kapal api di situ apakah kapal yang biasa di laut itu? Buatan. Apakah Mas Saad bisa meminum itu? Tidak ya. Kapal api di sini adalah kopi, merek kopi atau merek-merek yang lain yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kalimatnya. Maksud dari kalimat itu apa yang dimaksudkan ya? Yang terpenting adalah dia majas metonimis ini menggunakan nama merek untuk mengganti benda yang dimaksud. Oke. Yang ketiga adalah majas sinekdok. Majas yang menyebutkan nama bagian untuk menyebut nama keseluruhan. Itu prasprototo ya. Terus ada menyebutkan nama keseluruhan sebagai pengganti nama sebagian disebut totum pro parte.
Contohnya, saya tidak melihat batang hidungnya. Saya tidak melihat batang hidungnya. Apakah orang itu hanya punya, apakah ada batang hidung yang bergerak sendiri? Tidak. Maksudnya batang hidungnya itu ya orang itu ya. Saya tidak melihat batang hidung Rifki hari ini. Berarti bukan hanya saya ingin melihat batang hidung Rifki, bukan. Tapi yang saya maksud adalah saya kok tidak melihat sosok Rifki hari ini gitu ya. Lalu yang selanjutnya, ini untuk contoh totum pro parte. Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Apakah yang dimaksud Indonesia dengan Malaysia ini adalah semua penduduknya? Bukan ya, untuk mewakili dari kesemua bagiannya itu menggunakan nama Indonesia dan Malaysia. Entah itu yang mengalahkan itu namanya, nama atletnya itu Riha ataukah Jono ataukah siapa, yang penting ini atas nama Indonesia mengalahkan dari pihak Malaysia, entah itu nama yang dari Malaysia itu Rita atau siapa gitu ya. Dari keseluruhan untuk menggambar, dari sebagian untuk menggambarkan keseluruhan. Oke. Yang keempat, majas perulangan. Contohnya apa? 1, repetisi. 2, jenis yang ketiga, lalu apa ini bukan ya, itu masuk ikutnya atas, bukan karena paksaan, bukan, namanya bukan itu ya. Jadi yang pertama adalah majas repetisi, majas penegasan yang mengulang atau melukiskan sesuatu, perulangan kata atau beberapa kata pada beberapa kalimat. Contohnya, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan. Maksudnya yang diulang di sini repetisi, itu adalah pengulangan. Pengulangan kata apa? Hidup adalah ya, dua kata yang diulang terus-menerus dalam kalimat yang berbeda adalah kata hidup dan adalah. Yang kedua, majas tautologi, majas yang mengulang kata beberapa kali dalam sebuah kalimat. Contoh, sungguh teganya, teganya, teganya. Kata apa yang diulang-ulang? Teganya. Satu kata yang diulang beberapa kali ya, itu namanya tautologi. Yang ketiga, majas anafora. Majas penegasan seperti repetisi tetapi biasa digunakan dalam puisi. Contohnya, memberi tak harus kaya, memberi tak harus ada, memberi dengan hati. Jadi kata memberi itu yang diulang-ulang dalam penulisan puisi biasanya ya, namanya anafora. Itu 4 jenis majas dan contohnya. Lalu sekarang selain majas kita harus menggunakan apa? Kalimat deskriptif. Ingat, apa itu kalimat deskriptif? Kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu, bisa keadaan, bisa benda. Ini biasa, kalimat deskriptif ini biasa diletakkan pada alur yang bagian mana? Awal. Namanya apa kalau alur bagian awal itu? Pengenalan atau orientasi ya, letaknya deskriptif di situ. Bisa menggambarkan apa? Melukiskan watak seseorang ya, berarti ada pengenalan tokoh. Bisa melukiskan latar tempat, waktu, suasana, itu dideskripsikan semuanya. Sesosok laki-laki parubaya berdiri di ujung di ujung pintu. Ia tampak lelah dengan raut wajah yang pucat. Nah, maksudnya apa? Nah, itu digambarkan raut wajahnya pucat, dia berdiri di ujung pintu, dia memakai baju apa ya. Itu dijelaskan semuanya, digambarkan melalui kalimat deskriptif atau kalimat yang menggambarkan dan melukiskan. Jadi, intinya menulis cerita pendek harus memperhatikan bahasa yang menggunakan imajinasi yang tinggi. Ya, menggunakan imajinasi tinggi. Bukan seperti ya namanya saja menggunakan bahasa sehari-hari, tapi tidak bahasa percakapan. Harus disisipi dengan majas. Harus menggunakan kalimat deskriptif ya. Jadi tidak saya bernama Rangga. Saya berusia 15 tahun. Saya menyukai buah mangga karena rasanya yang
manis, asam tercampur menjadi satu. Bukan seperti itu, tidak, tapi digambarkan lebih indah. Mengapa ada majas di dalam cerita pendek? Supaya cerita pendek menjadi cerita yang indah. Untuk memperindah kalimat di dalam cerita, kita wajib menggunakan majas ya. Itu yang bisa Bu Fia sampaikan. Ada yang ditanyakan? Yang di rumah ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk tugasnya cerita pendek ini, silakan kalian menulis cerita pendek sesuai dengan pengalaman pribadi maupun pengalaman temannya yang otomatis sudah diubah nama orangnya, nama lokasi ya. Itu harus sudah diubah semuanya. Untuk yang berada di sini silakan dikumpulkan di kertas folio bergaris ya yang ada di sekolah. Lalu yang berada di rumah tolong diketik dengan Word dan dikirimkan ke Bu Fia. Lewat WA saja ya, dikirimkan WA pribadi ke Bu Fia, diketik di Word dan minimal penulisan 2 lembar. Minimal penulisan 2 halaman. 2 halaman. Jadi halaman 1, halaman 2 itu minimal penulisan. Maksimal 10.000 kata. Silakan dihitung sendiri ya. Itu yang bisa Bu Fia sampaikan di sini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.